Halo Balapannya, kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel dan saya Didi Lufo sedang berada di sirkuit Mandalika, Pertamina Mandalika International Circuit. Ini ronde kedua Kejurnas Mandalika Racing Series dan kita bersama dengan Galang Hendra Pratama. Halo semuanya. Oke, dia itu selain ikutan di Kejurnas bersama tim Yamaha Jaya, kemarin juga sempat testing ya? Iya. Testing buat Yamaha Racing Indonesia balap Asia ya? Iya, betul. Persiapan ronde keempat apa berapa ya? Ronde keempat. Empat. Yang akan berlangsung di bulan Agustus ya? Iya, betul. Nah, tapi kali ini kita nggak membahas Kejurnas, nggak membahas ini, tapi membahas kiprah Galang Hendra Pratama yang tahun ini dapat kesempatan buat balap lagi di World Super Sport. World Super Sport 300. Itu ceritanya gimana sih? Kok tiba-tiba nggak dari awal-awal gitu kan? Iya, jadi sebenarnya saya juga kaget ya Mas ya. Setelah balap Mandalika di sini di seri 2 itu, maksudnya di seri pertama MRS, itu kan bersamaan sama event WSBK. Memang ownernya yang ajak saya balap di sana itu dia juga punya tim di sini di Superbike. Dia handle Mi Racing Team. Yang ini kan barengan sama World Superbike di sini ya. Iya. Jadi mungkin dia juga masih lihat saya masih kencang pakai motor CC kecil dan juga masih kompetitif dan postur saya juga oke di kelas itu. Ya. Jadi saya udah ada pembicaraan sama dia. Tapi setelah itu sampai seri 1 di Asen, saya tidak ada pembicaraan lanjut dengan mereka karena saya harus fokus sama kejuaraan Asia Road Racing. Tapi setelah seri 1 di Asen, mereka calling saya. Seri 1 yang World Super Sport 300-nya ya? Iya, di World Super Sport 300 itu mereka calling saya untuk kamu harus join sama tim kami dengan biayanya nanti kami semua yang tanggung, tapi untuk biaya operasional harus dari saya sendiri. Oke, jadi mereka menyediakan motor dan lain-lain untuk di balapannya itu? Ya, betul sekali. Tapi untuk Galang ke sana itu nggak ada biaya? Sama sekali nggak ada biaya. Oke, jadi untuk Galang ke sana, stay di sana, makan semua? Iya, nggak ada biaya. Sama sekali gak ada biaya. Tapi itu udah luar biasa kan berarti kan? Sebenarnya udah kesempatan banget ya lah. Karena banyak juga yang selain biaya ke sana ya juga harus nyewa motor gitu-gitu ya. Iya, betul. Rata-rata kalau rider ya kita ambil contoh aja di Moto3 dan Moto2 banyak sekali payment rider. Sama halnya di Super Sport 300 dan juga di World Super Sport 600. Banyak sekali payment rider. Jadi rata-rata rider untuk bisa join di sana itu kita harus bawa nominal uang yang nggak sedikit. Nggak sedikit, itu sekitar bisa sampai 1-3 M lah. Nah ini kamu ada kesempatan nih, ada motor, fasilitasnya motor. Terus kalau ada kecelakaan gitu, ada crash, free. Mereka yang nanggung semua? Iya, semuanya free. Yamaha apa namanya? MS Racing. MS Racing, tapi yang ininya Sublim apa? Sublim, ya. Sublim. Itu apa itu? Itu apa? Sublim itu restoran di Barcelona. Oke. Tapi nama timnya MS Racing. MS Racing, tapi memang untuk yang motor kamu itu, yang support itu Sublimnya itu? Iya, dari restoran dari Barcelona. Oke. Spanyol ya? Spanyol. Kalau timnya MS Spanyol MS juga? Racing. Spanyol juga. Oke. Ini dulu kamu pernah sama itu ya? Pernah, tadi tahun 2020. Oke, dulu waktu YRI ya? Ya. Sama YRI 2020? Ya, 2020 di kelas 600-nya. Oh, malah di 600-nya? Di 600-nya. Bukan yang pas kamu 300-nya bukan? Bukan, 300 itu Moto X Racing. Tapi mereka udah pensiun di kelas 300, mereka fokus di Superbike, di 1000-nya. Malah 1000 sekarang dia Moto X Racing, Moto X Racing ya, masih ingat banget. Oke, terus kamu langsung ngiyain tuh? Iya, pada saat itu ya kayak mimpi Mas, kayak mimpi. Soalnya di umur saya yang sekarang ini 24 tahun mendapatkan kesempatan seperti itu bisa dibilang sangatlah langka. Jadi saya langsung iyain dan saya nggak pikir panjang gimana caranya bisa cari tiket, bisa cari akomodasi. Kamu nggak mikirin itu dulu, pokoknya kamu iyain dulu. Iyain dulu. Jangan sampai diambil orang lah ya, betul. Itu ya. Jadi pas pertama kali saya berangkat ke Barcelona itu full semuanya menggunakan uang tabungan saya sendiri. Seri yang kamu pertama kali ikutan itu? Iya, di Barcelona, di Catalunya. Itu tepatnya seri kedua World Super Sport 300-nya. Oke. Dan itu saya ngelihat ini gini Lang. Kamu sempat posting. Ya. Kita nggak apa-apa kan dibuka maksudnya. Kamu sempat posting mau jual motor ya? Iya, betul. Motor Ersik. Iya. Ersik pribadi buat latihan. Pribadi. Dijual. Itu jadi dijual. Jadi
Itu buat nggo sangu mangkat kuwi. Terus apa lagi yang tapi cuma itu tok yang dijual. Cuman itu aja. Sama tabungan. Sama tabungan. Terus juga saya pengajuan sponsor juga ke sponsor pribadi ke Haji Putra. Seri satunya belum. Seri satunya belum. Belum pengajuan itu. Belum. Full semuanya pure biaya saya sendiri. Coba sebelum kamu dapat sponsor ini kita cerita, habisnya berapa itu waktu itu kamu pertama ke. Oke, buat pertama kali ini, kamu pasti ngurus kayak apa ya? Visa ya, gitu-gitu. ya. Itu sendiri juga. Sendiri. Itu saya merasa sangat merasa sangat bangga sekali karena baru pertama kalinya saya itu ngurus semuanya sendiri. Ya. Ngurus semuanya sendiri, dari urus visa, karena juga saya pas itu kan waktunya mepet ya. Waktunya mepet, jadi saya harus gimana caranya dalam 3 hari dapetin visa. Saya datang ke Jakarta, saya ketemu ke Pak Bamsud untuk cari referensi. Saya juga terima kasih ke Pak Bamsud sudah dibantu. Dan dari biaya-biaya pengurusan visa, tiket dibantu juga. Kalau dari Pak Bamsud pas waktu itu cuman aksesnya saja. Biar cepet ya. Iya, biar cepat. Soalnya kalau nggak pakai akses itu nggak jadi balapan. Iya, bisa nggak jadi balap. Jadi untuk tiketnya sendiri berapa? Hampir 40. Bolak-balik. Itu Hampir. yang bagus, bukan? Enggak, biasa ekonomi 40 juta. Terus hotel let's say waktu itu hampir 15 juta, 10 juta. Berapa malam itu? Itu 6 hari. Itu kamu harus hotelnya pun harus sama kayak timnya. Iya, harus sama kayak timnya. Nggak bisa yang cari homestay yang kecil-kecil nggak bisa karena biar komunikasi ya. Iya, sebenarnya bisa Mas. Cuman permasalahannya waktu saya ke sana saya belum prepare semuanya. Oke. Jadi saya kalau sebenarnya simpelnya harus rental car di sana. Tapi pasti ngeluarin budget lagi kan. Jadi saya mikirnya saya harus nebeng sama tim tapi hotelnya jadi satu sama tim gitu. Berarti kamu harus ngalahi hotelnya yang sama. Iya, gitu. Dan harganya bukan yang murah. Kan? Terus transportasi dari bandara itu semua ya gitu. Ya, totalnya semuanya. habis berapa untuk yang seri 1 pakai uang pribadi? Hampir 70 satu kali event. Hampir 70 juta. Masih merinding aku. Sebenarnya mungkin kalau umur kamu udah 30-an ya nggak mikirin itu ya, mendingan nggak diambil ya. Mendingan uangnya buat tabungan. Iya, betul. Terus dari situ kamu pulang atau masih di sana yang sambil pengajuan ke sponsor? Setelah itu saya pulang, saya udah mulai mikir gimana caranya saya ini punya sponsor pribadi. Oke. Seperti pembalap Eropa dan lain-lain ya? Iya, sistemnya seperti mereka. Mereka kan juga banyak sponsor pribadi yang biayain ke balap di sana gitu. Jadi saya pengajuan ya ke beberapa sponsor dan alhamdulillah ada beberapa sponsor yang masuk seperti. Pertama siapa lagi? Yang pertama siapa? Yang pertama tiba-tiba Pak Haji Putra. Eleven. Oke. Dia langsung welcome ini gitu. Iya. Terus lalu racing suit dari Gordon, oke. Ya, Gordon dan juga HCC helmet. Helm HCC. Juragan helm. Juragan helm. Dia helm. apa yo? Importirnya ya di Indonesia ya, yang pegang merek itu ya. Iya. Oke. Pertama orang yang saya hubungi itu Juragan helm. Juragan helm. Karena saya kekurangan helm di sana. Jadi sistemnya di sana itu helm yang ada di Asia yang sudah terdaftar di Asia Road Racing nggak bisa dipakai di sana Mas. Jadi ada barcode-nya gitu, FIM homologasi. Jadi harus helm yang benar-benar fresh di sana. Jadi saya cerita ke Juragan helm dan mereka bisa support saya. Mulai dari situ saya jalan terus cari sponsor. Alhamdulillah sudah dapat dari Pak Haji waktu itu. Putra. Dan Juragan setelah helm, Gordon, terus apa lagi? Kawahara itu udah dapat ya waktu seri itu. Seri 2 belum, ini di seri yang berikutnya setelah ini okay. di MOS. Oh berarti belum lama ini. Belum lama ini deal-dealan ya? Iya, sama Om Coki. Terus siapa lagi? Udah sementara itu dulu sih. Ya support sama Yamaha Racing Indonesia juga, mereka support ya
seperti license dan juga Akai Jaya juga support saya, kasih izin juga buat balapnya. balap. Oke. Kemarin kan juga di Palangka saya nggak balap kan. Ya, gara-gara bentrok sama di sana ya. Iya, betul. Oke. Terus dari sponsor-sponsor mereka itu cukup lah. Masih kurang sebenarnya. Masih kurang, tapi seenggaknya bantu ya maksudnya. Sangat-sangatlah membantu beban saya. Beban saya kurangnya sampai berapa lang? Engkau sih ngecek rekening. Kurangnya sampai berapa? Kurangnya ya mungkin 20? cuman ya 20-an lah. Mending lah maksudnya daripada yang masa sebelumnya ya. Alhamdulillah udah banyak orang yang mau support saya, simpati ke saya dan percaya ke saya atas potensi saya juga, terutama tim dari MS Racing. MS Racing ya. Dikasih kesempatan itu. Wah, itu emas banget. Di saat kamu udahlah ya. Iya. Ya kan udah balap Asia aja lah gitu kan. Saya udah kembali ke Asia. Ya, saya masih berkiprah di kejuaraan internasional, tapi rasa apa ya? Rasa penasaran saya, rasa pengen berkompetisi saya di kejuaraan dunia itu masih ada. Masih ada dengan masih umur 24 ya, masih dan panjang. Enggak sedikit juga pembalap di World Supersport 300 yang seumuran saya juga itu mereka masih ada di sana. Kayak Kevin Sabatucci, terus juga yang seangkatan dulu waktu kamu. Seangkatan saya itu masih ada di sana juga. Jadi saya yakin masih ada potensi itu. Dan kemarin kalau dilihat memang pertarungannya memang sangat-sangatlah berbeda dari 3 tahun yang lalu. Sangat-sangat lebih ketat. Jadi saya nggak bisa riding seperti 3 tahun yang lalu, Mas. Jadi harus benar-benar full agresif. Harus lebih agresif lagi. Iya. Harus lebih agresif lagi. Tapi kemarin sempat bagus toh, maksudnya udah Oke. Kalau tim seneng lah intinya ya gitu. Ya, kalau tim senang. Kalau yang di seri pertama World Super Sport 300 di seri 2 di Catalunya itu saya kaget. Meskipun posisi start saya di posisi 4, tapi begitu start saya sedikit kaget karena situasi race-nya nggak seperti dulu. Tapi di seri Misano saya memang start dari belakang karena ada kendala teknis di kualifikasi. Bisa finish ke posisi 9 dan 10. Ya lumayan sih. Ya, ini diapresiasi lah. Yang jelas yang itu kaget banget yang pas itu ya. Yang pertama kaget, bener-bener kaget. Enggak sama kayak itu iya, gitu. Beda, sangatlah beda. Keras banget sekarang. Sekarang keras. Oke. Terus gini, kamu kan bareng sama Aldi. Itu nggak bisa nebeng nginepnya bareng Aldi? Bisa aja sih, bisa sebenarnya. Cuman itu tadi Mas, harus transportasinya. Kalau di sana kan pakai taksi juga mahal banget Mas. Sampai bisa aja misal kamarnya dompleng, ya kan bisa toh? Iya bisa, tapi kalau ketahuan resepsionnya pasti juga disuruh bayar juga. Sih. Paling enggak ya di sana lebih ketat ya daripada di sini ya. Lebih ketat. Kalau di sini satu kamar juga paling bisa dipakai 4 orang. Oh iya, rame-rame. Di sana nggak bisa. Kalau ketahuan disuruh bayar juga. Jadi memang benar-benar di negara orang sendiri. Tapi kan untungnya kamu punya pengalaman. Berapa tahun kamu total di Eropa? Saya full dari 2018, 19, 20, 21. Oh, sampai 21 ya terakhir? Iya, 4 tahun. 4 tahun full. 4 tahun full. Jadi kalau kamu dadakan dari balapan Asia tiba-tiba dapat kesempatan kayak gitu masih meraba-raba juga ya? Iya. Tapi berani ya, tetap berani. Saya tetap berani. Udah tahu apa ya? Kulturnya juga. Tapi kalau di sana dapat support nggak, misalnya di sana itu ada KBRI sana di negara-negara itu? Sayangnya nggak ada support dari pemerintah soal ini semua. Saya juga sudah mengajukan ke beberapa orang pemerintahan, tapi ya mungkin ya saya bisa mengerti juga karena proposal saya masuknya ini juga terlambat. Jadi ibaratnya kalau perusahaan juga pasti sudah tutup budget, jadi ya saya mungkin memahaminya seperti itu, tapi untuk saat ini dari beberapa orang pemerintahan yang sudah saya ajukan proposal saya belum ada. Kecuali kalau misal tahun depan kamu lagi, mungkin kamu udah prepare dari sekarang. Iya. Dan itu kamu kalau nggak salah kan baju balapnya bebas ya? Bebas. Desainnya atau harus ada MS Racing-nya gitu nggak? Kalau MS Racing sih ya harus ada. Harus ada sih, karena
ibaratnya dia sponsor terbesar saya yang biayain balap saya di sana. Itu gede itu, budgetnya gede itu gede itu. Nyiapin motor ya kan, Gede. kalau belum lagi kalau sampai crash gitu Iya, itu ya. belum lagi kalau sampai crash. Pendaftaran. Betul, pendaftaran, bayar kru, makan. Semuanya. Jadi Kalau biaya sendiri, aduh. jadi kalau dalam proposal kerjasama ya Mas ya, dari tim ke kita gitu, ada beberapa tim yang nawarin ke saya sebelum sama MS Racing ini. Tapi saya suruh bayar. Jadi Full saya backup ya. iya lengkap. Itu jadi seumpamanya saya suruh bayar 3M, itu sudah sama bayar kru, sudah sama include crash deposit, motor, tapi belum sama living cost di sana. Gitu. Tapi pembalap luar negeri kayak gitu ya. Iya rata-rata. Rata-rata kayak Dominic Agerter pun di tahun 2021 dia masih bayar ke tim 10K. Sekelas Dominic Agerter. sekelas juara dunia. Sekelas juara dunia dia masih bayar. Di 2022 dia Naik kan? Belum ya? Enggak, di 2022 dia masih di sana, itu baru dia dapat kontrak dari tim 10K. Tahun pertama yang bayar. Tahun pertama bayar, rata-rata semua bayar. Rata-rata semua bayar. Luar biasa memang perjuangan Eropa. Pembalap Jepang gimana? Jepang. Balap Jepang aku nggak tahu ya, tapi pasti kalau balap di Eropa. kelas intermediate-nya sana pasti bayar. Bayar. Entah, tapi dia pasti cari sponsor dari Jepangnya juga lah ya. Iya. Tapi yang saya bingung juga, kenapa pembalap-pembalap sana tuh mudah banget cari sponsor. Mudah banget cari sponsor. Padahal duitnya nggak gede. Padahal duitnya Sorry, duitnya gede. Duitnya gede. Duitnya gede ya. Duitnya duitnya kecil. gede. Jadi aku juga Kok di sini susah loh. Iya. Apalagi sampai disuruh membackup sampai MM-an ya. iya. Wow. Malaysia ada yang backup ya kayak SIC. Ya kalau Malaysia dari SIC itu kan dari ZK Racing ya, Zulfahmi Khairuddin Racing gitu. Oh, dia yang mencari. Ya kalau Bang Fahmi ya saya sering kontak-kontakan sih. Mungkin Bang Fahmi dia juga ada kontak dari KBS Malaysia. KBS itu Tapi kementerian kembali lagi ke Kemenporanya sini ya. Iya, Oke. macam kayak gitu lah. Lobby-lobbynya lah ya maksudnya. Kalau nggak bisa lobby-lobby ya berat ya Bang. Power ordal. Apalagi untuk balap motor sendiri memang di Indonesia kan memang kayak nggak apa sih gitu. Iya. Memang iya kan, sama pemerintahan juga apa sih, bola pun diuruskan bola memang. Oke, padahal benar-benar perjuangannya. Balapan nggak murah ini. Balapan nggak murah, tapi Galang masih berani. Maksudnya aku salutnya, Galang post di sosial media butuh dana buat berangkat. Wow. Jadi membuka mata gitu loh, Bapak. Orang kan ngiranya kalau balap ke sana ya dibayar di kontrak. Nah, itu kalau programnya pabrikan. Iya, betul. Mau merah mau biru ya kan? Betul. Kayak dulu kamu yo nggak sama. Kamu dapat duit juga malah ya? Dapat salari juga. Ya seperti tahun ini saya di IRRC juga. Ya. Saya dapat salari juga. Tapi untuk balap di Eropa, kalau balap sendiri yo nggak ada itu ya. Kalau di Eropa tuh kita lihat uangnya itu nominalnya kecil. Tapi kalau dirupiahin banyak banget. Aduh. Beli apa gitu, beli makan. Terus gitu. kalau untuk saranmu buat para pembalap-pembalap kecil, pembalap-pembalap belia itu gimana lah? Maksudnya dia harus menjurusnya gimana? Maksudnya ke depannya biar dia bisa ke internasional atau lewat program pabrikan kah atau gimana gitu? Kalau saran saya ya saya realistis saja ya. Kalau untuk teman-teman ya pembalap-pembalap muda yang mau berkancah di sana, mungkin kita benar-benar fokusin ke prestasi dulu. Kita fokusin ke prestasi, matengin diri untuk bisa dilirik ke salah satu ATPM di Indonesia. Entah itu kiri atau kanan. Iya, merah atau biru. Iya gitu. Jadi benar-benar harus fokusin prestasi biar bisa dibiayain oleh sponsor-sponsor di sana. Kalau mau fokusnya untuk cuman have fun aja di sana, sayang uang. Sayang uang, benar-benar sayang uang. Saya udah ngerasain ya tadinya dibiayain oleh full oleh ATPM sama Yamaha, dan sekarang saya harus gimana caranya untuk cari sponsor. Oke. Saya ngerasain itu semua. Indonesia sebenarnya diuntungkan ya, ada ATPM yang mau membawa ya kan sebenarnya. Iya. Itu nggak semua negara ada program nggak semua negara ada. Nggak semua negara ada. Di Eropa mereka by personal.
by personal. Mungkin termasuk yang kayak Blue Crew-nya Aldi ya mungkin ya. Betul. Mungkin cuma Aldi atau beberapa pembalap yang lain yang Aldi sama ASEAN juga. Thailand. Itu full yang dibiayai. Yang lainnya bapak personal. Wong tua nih. Wong tua. Power orang tua. Oke, siap. Oh ya, yang penting semangat dong. Berarti kamu kemarin bentrok Asia berarti kan nggak bisa ninggalin Yamaha toh? Iya. Jadi nggak balap, digantiin di sana. Yang ini toh? Enggak, yang sekarang barengan juga ada. Sekarang minggu ini harusnya saya ada di Imola. Tapi barengan sama ini. Karena ini yang kontrak duluan. Iya. Kamu tetap di sini. Iya, saya harus respect sama kontrak juga. Oke. Terus mereka ada gantinya lagi? Ada. Tapi saya udah info ke mereka. Saya ada kontrak gini. Oke. Mereka mengerti juga ya? Mereka mengerti. Tapi setelah itu baru saya lanjut. Berarti kamu bakal balap lagi kapan? Akhir bulan ini. Akhir bulan di Ceko. Ceko Iya. itu Autodrome Mos. Yang Mos. Pernah bagus juga di situ ya, Mas? Mos dulu pernah sana 600. Pas 600 lumayan. Nomor 10 sih. Maksudnya itu kan ada yang chicken Kecil-kecil. Sirkuitnya kecil ya dia ya. Iya, yang menarik lagi besok di Mos Aldi wildcard juga Super Sport 300. Rame balap karo adine. Satu kelas nih. Terus apa lagi? Udah. Di situ terus kemana lagi? Mos, Manicurs, Prancis. Iya, Prancis. Habis itu Aragon, Portimao. Yang mahal mana? Prancis. Portimao. Portugal. Karena itu ujung Eropa. Jadi kamu turun Spanyol tetap. Dari sini turunnya tetap transitnya Spanyol, dari Spanyol naik pesawat lagi. Pesawat lagi nggak darat? Pesawat lagi. Jadi 3 kali pesawat ya. Sini Dubai ke Spanyol. Spanyol ya. Habis itu Spanyol ke Portugal. Budgetnya lebih gede. Lebih gede lagi itu. Oke. Lebih gede lagi. Yang penting diakai semangatnya Lang. Siap. Oke, good luck Lang. Semoga bisa berprestasi membanggakan bangsa Indonesia. Amin. Biar bisa dilirik juga toh. Amin. Biar amin, biasa Allah. dilirik. Amin. Nanti kan biasanya di GIG itu banyak yang mention ke akun pemerintah. Amin. Oke, sukses ya Lang ya. Sampai ketemu. Siap. Siap. Terima kasih Mas.